Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, golongan D, akan mempresentasikan, menjelaskan sprint planning yang telah kami buat untuk proyek kami yang bernama PM Project. Yang pertama adalah login, yaitu validasi masuk untuk aplikasi. Fiturnya yaitu login, ada username dan passwordnya. Di dalam form login terdapat penentu hak akses, yaitu admin dan kasir. Yang langkah pertama yaitu mengisikan username dan password sesuai dengan saat register. Lalu service. Di dalam service ini fiturnya terdapat tambah dan edit. Juga bisa menghapus data laptop klien yang sedang diservis. Dalam form service terdapat tabel ID, nama barang, keluhan, status, klien, serta fitur tambah dan edit. Dapat memilih jenis data jasa sesuai keperluan, dan dapat mengedit dan menambahkan data pada tabel. Selanjutnya untuk master akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Master berisi data klien, data karyawan, dan data barang. Master berisi data barang, tambah data barang, edit data barang, hapus data barang. Yang kedua, data karyawan, tambah data karyawan, edit data karyawan, hapus data karyawan, registrasi karyawan. Yang ketiga, data klien, tambah data klien, edit data klien, hapus data klien. Di dalam form data barang terdapat daftar barang seperti laptop dan spare part. Dapat menambah, mengedit, menghapus data barang serta terdapat fitur cari. Pada form data barang terdapat tabel yang berisi ID barang, nama servis, kuantitas, harga jual, dan harga beli. Di dalam form data karyawan terdapat data karyawan seperti ID karyawan, nama, tanggal lahir, email, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan dapat menambah dan mengedit dan menghapus data karyawan serta fitur simpan data. Di dalam form data karyawan dapat melakukan registrasi sesuai dengan data. Di dalam data klien terdapat tabel yang berisi ID klien, nama, nomor HP, dan alamat. Dapat menambah, mengedit, menghapus data pada data klien. Yang ketiga, transaksi dijelaskan oleh Mas Isal. Transaksi berisi pertama adalah transaksi penjualan, yaitu isinya pemilihan barang dan penambahan barang, pemilihan dan penambahan klien, total harga, kembalian, bayar, dan cetak struk. Transaksi yang kedua adalah transaksi pembelian. Isinya adalah pemilihan dan penambahan barang, pemilihan dan penambahan klien, total harga, bayar, kembalian, dan cetak struk. Di dalam form transaksi penjualan terdapat tabel ID, nama, barang, kuantitas, harga, total, tanggal, dibayar, kembalian, pilih klien, pilih barang. Dan dapat menentukan klien dan barang, misal klien dari supplier dan customer yang ingin menjual laptop, lalu pilih barang, misalnya barang yang baru atau barang yang lama. Yang selanjutnya dapat mencetak struk transaksi dan dapat hapus data jika ada kesalahan. Lalu di dalam form transaksi pembelian terdapat tabel pilih klien, pilih barang, ID, nama, barang, kuantitas, harga, tanggal, total, dibayar, dan kembalian. Dapat menentukan klien dan barang, apakah klien dari supplier atau customer, dan barang apakah dari barang baru atau lama. Dan dapat mencetak struk pembelian dan dapat menghapus data apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah laporan yang dijelaskan oleh Mbak Karek. Di dalam menu laporan terdapat laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan cash flow. Di dalam laporan penjualan terdapat tabel yang berisikan ID, nama, jenis, kuantiti, harga jual, harga beli, tanggal, serta terdapat fitur cari dan print laporan. Di dalam laporan penjualan dapat mencari barang untuk laporan dan bisa di-print sesuai laporan pada tanggal yang ditentukan. Di dalam laporan pembelian juga sama seperti di laporan penjualan, terdapat tabel yang berisikan ID, nama, jenis,
tanggal serta terdapat fitur cari dan print laporan. Dapat mencari barang untuk laporan dan bisa di-print sesuai laporan pada tanggal yang dibutuhkan. Di dalam laporan cash flow, terdapat gambar grafik dari laporan barang dan laporan transaksi sesuai tanggal dan tahun. Dan dapat di-print grafik dari laporan sesuai dengan data. Selanjutnya ada fitur menu di return yang dijelaskan oleh Mas Irhas. Untuk return kita dapat mengembalikan barang yang telah kita beli dengan syarat dan beberapa ketentuan. Di dalam form return terdapat 1 tambah barang, 2 edit, 3 hapus, dan 4 selesai. Di dalam form return terdapat tabel berisi ID return, nama, tanggal, status, keluhan klien, dan dapat fitur tambah, edit, hapus, dan selesai. Di sini dapat menambah, mengedit, menghapus data dalam tabel tersebut. Dalam fitur selesai, maka kita akan otomatis masuk dalam form transaksi. Kembali ke form transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pada kesempatan kali ini kita akan rapat untuk membahas daily scrum. Untuk hari ini apa yang kita akan kerjakan? mungkin untuk awal login dulu ya. Oke, ini login, siapa yang akan mengerjakan? Yang login saya. Berarti ini masuk di on progress ya? Iya. Dan ini kendalanya apa? Yang login kemungkinan tidak ada kendala. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Data master mungkin? Untuk data barang, siapa yang mengerjakan ini? Saya juga yang tambah. Data barang apa yang kendalanya? Mungkin kan ada 2 spare part sama laptop. Oke. Oke. Untuk data karyawan siapa? Yang Oke, data karyawan kendalanya ada apa? Mungkin di pembuatan akunnya untuk karyawan itu ya, atau dibuat untuk admin saja yang bisa, atau karyawan bisa membuat juga. Mungkin itu. Oh, ini yang terakhir adalah data klien. Untuk data klien saya sendiri yang mengerjakan dan saya rasa tidak ada kendala ya. Jadi 3 ini master ini sudah ada di on progress. Oh, selanjutnya apa yang dilakukan pada pertemuan berikutnya? Dan apa ya desainnya? Ya mungkin untuk minggu ini kita fokus ke ini dua sama iya sih, untuk desainnya yang login sama data master mungkin ada beberapa kendala saya di tata letak, mungkin di tata letak sama pemilihan item. Untuk testing gimana? Apakah ada kendala? Dari testing masih menunggu progres dari login sama data master. Oke. Ya untuk selanjutnya pertemuan berikutnya apa yang dilakukan? Yang dikerjakan? Mungkin transaksi dulu ya, Oke. atau servis. Sudah itu aja. Oke. Untuk target yang tadi untuk login dan data master ini saya harap minggu ini bisa selesai ya. Oke, rapat kali ini bisa ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas ingin rapat untuk membahas tentang daily scrum. Sebelum itu saya tanya kabarnya dulu, apakah baik? Baik. Oke, kita lanjut. Sebelum itu kita akan tanya progres ke masing-masing ya. Oke, yang pertama Andrew, gimana progresnya? Untuk sekarang udah selesai semua sih untuk fiturnya, untuk transaksi tukar tambah juga, return juga Oke. udah selesai, kurang lebih udah selesai. Ada kendala nggak
Kendalanya paling kemarin di return buat milih transaksi itu kan harus join beberapa tabel. Itu yang agak pusing juga sih. Tapi Sama di ini tukar tambah kan ada 2 tabel, hmm, pembelian sama penjualan. ya. Nah itu di eh, tombol selesainya itu juga agak ribet juga itu ngodingnya, query-nya itu. Tapi aman lah ya. Aman. Berarti ini tukar tambah nih sudah ya, Don ya. Ya. Oke. Sama return. Return. Oke, udah itu saja. Ya sudah. Oke, selanjutnya Mas Rehan gimana progresnya? Progresnya laporan sudah selesai semua sama cetaknya. Terus kendalanya mungkin? Kendalanya mungkin di grafik laporan. Tapi aman ya? Aman. Oke, berarti ini langsung Sudah. done ya? Ya. Eh, untuk fitur transaksi sendiri saya yang mengerjakan dan menurut saya sudah selesai ya, dan kendalanya mungkin pas transaksi kemarin ada susah untuk ada pilih barangnya ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah aman, bisa dijalankan. Dan sekarang taruh di down. Oke, terkait UI UX untuk Mas Ilhas gimana progresnya? UI UX udah selesai semua sih, tapi ya ada penambahan beberapa fitur baru seperti tukar tambah, Ya. habis itu transaksi service Oke. dipisah jadi 2 antara database sama itu kan transaksinya sendiri kalau mau melakukan transaksi. Itu sih, cuman ada penambahan. Oke, untuk kendalanya gimana? Nggak ada Untuk kendala? kendala nggak ada sih, aman. Oke, untuk Bang gimana? Ada progres apa? Untuk analisis testing masih menunggu dari yang lain untuk dilakukan testing. Untuk saat ini mau nyicil laporan, sedang nyicil laporan. Laporan untuk laporan berapa persen? Mungkin 50% ya. Oke. Oke, untuk menurut saya untuk dari Scrum ini sudah cukup ya, sudah selesai, dan selanjutnya akan melanjutkan testing ya Mbak Karen ya, karena ini sudah selesai. Ya, untuk rapat hari ini cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.